Tugas manusia. 1. Tugas manusia mencari ilmu dan pengetahuan. Setelah manusia menerima amanat dari Allah, maka ia memiliki tugas yang berat untuk menjalankan ibadah kepada Allah, dimulai mencari ilmu, meyakini ilmu dan mengamalkan ilmu. Sebuah resiko yang amat berat bahwa manusia harus menjalankan tugasnya di muka bumi hingga ia meninggal dunia. Di alam sana, alam kubur, barzah dan alam akhirat, manusia akan diperiksa tugas selama ia menjalani kehidupan di dunia. Apakah manusia menjalankan ibadah atau tidak, tetap akan dipinta pertanggungjawaban karena di awal manusia telah menerima amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia telah sadar bahwa dirinya telah menerima amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan melaksanakan tugas dan perintah Allah. Fahami secara seksama apa yang menjadi amanat dari Allah itu. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. Ternyata, amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah perintah beribadah kepadanya untuk menjalankan agama Islam, artinya bahwa manusia dan jin mempunyai mega proyek dari Allah untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah. Ketika manusia meninggal dunia, maka amanat atau mega proyek itu akan diperiksa mulai di alam kubur hingga alam akhirat. Apakah kita bisa menjawabnya atas pemeriksaan mega proyek itu? Jika hari ini kita bisa melaksanakan mega proyek penuh dengan tanggung jawab, maka pada saat pemeriksaan manusia dan jin akan menjawabnya disertai saksi dari malaikat Raqib dan Atid akan menjadi saksinya. Tetapi sebaliknya, jika manusia dan jin tidak bertanggung jawab atas mega proyek itu, maka manusia dan jin disertai saksi kedua malaikat tersebut tidak akan mampu menjawabnya. Oleh karena itu, jika manusia dan jin ingin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan baik di alam kubur maupun akhirat, maka harus bisa menyelesaikan mega proyek itu, yaitu tugas ibadah atau amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Ilmu adalah pengetahuan yang diproses melalui tahapan tertentu kemudian menjadi dasar atau argumentasi dalam melakukan tindakan, misalnya ilmu tentang tata cara memelihara flora jenis tanaman karet dengan metode okulasi agar pertumbuhannya baik dan menghasilkan, begitu juga agar cepat tumbuh dan getahnya banyak. Sampai hari ini metode okulasi dapat dipertahankan, bahkan telah diakui oleh dunia internasional. Contoh lain tentang ilmu pengetahuan adalah metode Iqra dalam belajar cepat membaca Al-Quran untuk mengganti metode ejaan. Begitu juga ilmu yang berhubungan dengan tata cara menjalankan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh, kafah. Selama ini umat Islam dalam menjalankan syariat Islam masih perlu mendapatkan pencerahan-pencerahan yang sifatnya pembaharuan, innovation. Inilah nama ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui berbagai pendekatan penelitian yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Untuk melahirkan sebuah ilmu pengetahuan diproses dengan cara knowing, yaitu adanya suatu fenomena atau gejala untuk berubah. Knower, yaitu orang yang memproses terhadap adanya knowing tersebut. Methodes, yaitu proses lahirnya ilmu pengetahuan dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan kolaboratif sehingga menghasilkan sebuah kebenaran, teori. Knowledge, yaitu hasil disebut ilmu pengetahuan. 2. Iman, yaitu sebuah nilai abstraksi atau sebuah kepercayaan yang tersimpan dalam hati berawal dari proses pembelajaran ilmu, kemudian dihayati oleh hati. Misalnya seseorang mempelajari tentang rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat, para rasul, kitab Allah, hari akhirat dan qada-qadar. Iman yang akan diterima Allah adalah iman yang dapat ditekadkan oleh hati, diucapkan oleh lisan dan dikerjakan dengan anggota badan.
Iman yang dimiliki oleh setiap manusia adalah pertama, iman taklid, yaitu iman seseorang dalam menjalankan ibadahnya mengikuti orang lain tidak bersumber pada ilmu atau dalil, argumen. Menurut para umumnya ulama ahli tauhid, Imam Asy'ari dan Imam Ibnul Arabi, bahwa iman taklid adalah dosa serta akan disiksa di neraka tetapi akan masuk ke surga. Sebagaimana dijelaskan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Kitab Jauhar Tauhid 21. Artinya, sesungguhnya sebagian ulama memberikan penjelasan tentang iman taklid bahwa para ulama berbeda pendapat, bahwa iman taklid adalah orang yang mengikuti pendapat orang lain, tidak memiliki dalil. Pendapat lain bahwa iman taklid tetap keadaan berdosa, tersesat. Dari pernyataan tadi bahwa klasifikasi iman taklid ada 6 pendapat tentang hukum iman taklid. 1. Tidak syah imannya, masih diberi hukum kufur, menurut Imam Sanusi dan Ibnul Arabi. 2. Syah imannya tetapi termasuk berdosa bagi orang yang mampu menalar dalil Al-Quran, mampu berfikir. 3. Syah imannya tetapi berdosa bagi orang yang mampu berfikir. 4. Syah imannya kalau taklidnya pada Al-Quran. 5. Syah imannya dan tidak berdosa baik mampu berfikir atau tidak. 6. Syah imannya apabila berpikirnya tidak memakai dalil yang dialah filsafat. Kedua, iman ilmu, yaitu iman seseorang melakukan ibadahnya dengan dorongan ilmu pengetahuan yang ia memiliki dalil, tetapi belum tembus pada rasa hati. Ketiga, iman iyan, yaitu iman seseorang sudah mulai tembus rasa pada hati, artinya ia melakukan ibadah di samping dorongan ilmu tetapi sudah memiliki rasa dalam hatinya bahwa pelaksanaan ibadah semata-mata diawasi oleh Allah. Iman ini disebut ilmu yakin dan mendapatkan posisi muraqabah. Hatinya selalu ingat pada Allah, kontaknya dengan sifat ilmu, sama dan basyur. Keempat, iman hak, yaitu iman seseorang sudah tembus rasa mukasafah kepada Allah, ilmu sudah tidak jadi dorongan ibadah tetapi langsung dirinya sudah banyak komunikasi dengan Allah. Iman ini disebut hakul yakin, keyakinan yang hakiki. Makomnya, tempatnya, disebut musyahadah, selalu perasaan dilihat oleh Allah, kontaknya dengan sifat kodrat Allah. Kelima, iman hakikat, yaitu imannya seseorang yang sudah terbius dengan cinta kepada Allah, sudah tidak ingat pada makhluk tetapi hanya dirinya dengan Allah. Para ulama ahli tauhid menggambarkan pada iman ini yaitu ibarat orang yang tenggelam pada suatu lautan yang dalam ia berada dalam air dan pasir laut, sudah tidak bisa melihat lagi daratan. Iman ini disebut ainul yakin, wujud yang hakiki. Makomnya disebut makom fana, tempat rusak. Keenam, iman hakikat, yaitu iman para nabi di atas iman para wali. Sehingga para ulama ahli tauhid tidak bisa berdefinisi pada iman ini. Abdul Majid, 1983-20. 3. Islam adalah suatu wadah atau tempat pelaksanaan iman. Jadi Islam itu merupakan pekerjaan bagi orang-orang beriman, atau merupakan kepanjangan dari iman. Artinya, iman itu syarat untuk melakukan Islam, sedangkan Islam adalah perbuatan yang dapat dilihat seperti melakukan ibadah haji, sholat, puasa dan zakat. Syekh Ibrahim Al-Bajuri 27. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa iman merupakan kegiatan hati yang tidak dapat kelihatan. Iman adalah kepercayaan dalam hati, sedangkan Islam merupakan pekerjaan anggota badan. Ketika seseorang memiliki nilai kepercayaan tentang keesaan Allah disebut mu'min, sedangkan seseorang menjalankan ajaran Islam disebut muslim.
Dengan demikian bahwa antara iman dan Islam tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang, artinya tidak bisa terpisah antara sisi yang satu dengan sisi lainnya. Tugas manusia pertama adalah belajar mendapatkan ilmu, kemudian meyakini ilmu disebut iman, kemudian melaksanakan ilmu disebut Islam. Jadi manusia beriman memiliki tugas melaksanakan mega proyek, yaitu menegakkan Islam. Tetapi sebelum manusia melaksanakan iman dan Islam, tentunya hati manusia harus bersih dari penyakit hati, karena apabila seseorang menjalankan mega proyek yaitu agama Islam hatinya masih kotor, maka seluruh amalnya rusak dan tidak akan diterima di sisi Allah.